Mosian, welcome back to YouTube channel SMK Strada Mogot. Jadi, ada saya Pauline dan saya Vanessa yang akan menemani sahabat Damosian dalam segmen Find Out More About Damos. Nah, Nes, hari ini ada narasumber baru lagi loh. Nah, siapa sih narasumbernya? Nah, pasti sahabat Damosian yang di rumah pada penasaran kan? Jadi langsung aja kita sambut Miss Teresia Budianti. Halo. Selamat datang, Miss. Silakan duduk. Bagaimana Miss kabarnya hari ini? Mungkin Miss bisa perkenalan sedikit tentang diri Miss. Oke. Ya, nama saya Teresia Budianti, biasa dipanggil dengan Miss Yanti. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Nah, jadi Miss Yanti adalah Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Beliau mengajar bahasa Inggris juga, betul Miss? Ya, betul sekali. Maka dari itu Damosian biasanya memanggilnya Miss Yanti. Ya. Nah, sekarang kita akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai kurikulum. Kurikulum apa yang digunakan di SMK Strada dan Mogot? Oke. Kurikulum yang digunakan di SMK Strada dan Mogot adalah kurikulum 2013, di mana untuk tahun pelajaran 2020-2021, kurikulum 2013 akan diberlakukan untuk semua jenjang, baik kelas 10, 11, dan juga kelas 12. Oh, jadi kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Ya, betul Untuk sekali. mata pelajaran apa yang ada di kurikulum 2013? Oke. Untuk mata pelajaran itu sendiri, di dalam struktur kurikulum 2013 dibagi menjadi 3 bagian atau 3 muatan. Yang pertama adalah kelompok A. Kelompok A itu adalah muatan nasional. Kemudian kelompok B adalah muatan kewilayahan, dan kelompok C. Kelompok C adalah muatan perminatan kejuruan. Untuk kelompok A, muatan nasional dan juga muatan kewilayahan itu sama untuk semua kompetensi keahlian. Baik kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga maupun animasi serta otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Untuk muatan nasional itu terdiri dari 6 mata pelajaran, diantaranya 1, pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketiga, bahasa Indonesia, yang keempat, matematika, yang kelima, sejarah Indonesia, dan yang keenam adalah bahasa Inggris serta bahasa asing lainnya. Untuk yang kelompok B, muatan kewilayahan, itu ada 2 mata pelajaran, diantaranya adalah seni budaya dan juga PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, untuk yang muatan kelompok C, itu yang baru beraneka ragam sesuai dengan kompetensi kejuruannya masing-masing. Di dalam kelompok C itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian kembali. Yang pertama adalah dasar bidang keahlian, yang kedua dasar program keahlian, dan yang ketiga adalah kompetensi keahlian itu sendiri. Cukup banyak ya mata pelajaran yang ada di Damos. Lalu bagaimana jam KBM di SMK Strada dan Mogot? Oke, untuk jam KBM-nya, kalau berdasarkan struktur kurikulum 2013, itu jumlah jam KBM 1 minggu untuk kelas 10 adalah 46 jam, dengan masing-masing waktunya adalah 45 menit. Kemudian untuk kelas 11 dan kelas 12, itu jumlah waktunya atau jumlah jamnya ada 48 jam dengan masing-masing waktunya sama 45 menit. Kemudian biasa kalau kita istirahat 2 kali di dalam KBM. Lalu kalau jam masuk normal itu biasa kita menggunakan atau kita masuk pukul 6.40 hingga pukul 15.25. Tetapi untuk masa sekarang, masa pandemi, untuk new normal kita belum tahu, nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang kita masukkan ke dalam kegiatan intrakurikuler. Di antaranya adalah kegiatan pembiasaan yang terdiri dari upacara, kemudian literasi, kemudian suci nojikan, dan juga yang terakhir adalah refleksi. Lalu juga ada kegiatan pengembangan diri, yaitu dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling. Jadi SMK Strada dan Mogot sangat produktif dari pagi hingga sore jam Iya, pelajarannya. betul. Nah, di dalam pembelajaran kami sering sekali mendengar kata PPR. Mungkin Miss bisa jelaskan apa itu PPR? Oke.
Ya, di dalam implementasi kurikulum 2013, Strada menerapkan yang namanya PPR. PPR singkatan dari paradigma pedagogi reflektif, di mana hal tersebut difokuskan untuk seluruh kegiatan pendidikan untuk mengembangkan pendampingan terhadap siswa secara personalis atau secara pribadi dengan mengedepankan refleksi dan juga aksi, sehingga menumbuh kembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada atau yang dimiliki oleh seluruh siswa. Inti dari PPR sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah konteks, kemudian pengalaman, refleksi, aksi, dan juga yang terakhir adalah evaluasi. Dengan PPR harapannya adalah lulusan Strada menjadi lulusan yang cerdas, terampil, dan juga berkarakter. Wah, ternyata PPR memiliki peran yang penting ya bagi Damosian. Ya, serta betul. Anggota keluarga sekolah. Ya. Nah, kan Miss nanti kan ada sahabat-sahabat Damosian nih yang dari non Strada gitu kan. Nah, nanti mereka kan juga nggak tahu nih ada nilai-nilai dasar ternyata yang ada di Strada. Kira-kira apa aja sih Miss nilai-nilai dasar Strada? Oke. Strada memiliki 5 nilai dasar. Yang pertama adalah pelayanan, yang kedua adalah kejujuran, ketiga disiplin, yang keempat adalah kepedulian, dan yang kelima adalah keunggulan. Lalu untuk apa sih nilai dasar itu? Dengan pelayanan, Strada mengharapkan seluruh warga Strada atau warga sekolah atau mau melayani sesama. Tidak hanya sesama tetapi juga mau melayani diri sendiri atau secara mandiri. Kemudian yang kedua terkait dengan kejujuran. Kejujuran sama dengan ketulusan hati. Kejujuran merupakan nilai dasar yang utama yang wajib dimiliki setiap orang. Dimanapun kalian berada, kalau kalian bersikap jujur, pasti akan diterima. Namun sebaliknya, ketika kalian tidak bersikap jujur, dimanapun kalian berada, pasti akan sulit untuk dipercaya orang lain. Kemudian yang ketiga, disiplin. Disiplin identik dengan ketaatan. Ketika kalian menjadi pribadi yang disiplin, maka kalian menjadi pribadi yang taat. Sehingga kunci dari kedisiplinan adalah kalian bisa menjadi sukses. Kemudian yang keempat adalah kepedulian. Strada mengharapkan kita sebagai manusia sosial, artinya manusia yang hidup bermasyarakat, pasti ingin dipedulikan atau diperhatikan orang lain. Jika kita ingin diperhatikan orang lain, maka kita pun harus bersikap peduli terhadap orang lain. Dan juga kita juga harus peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, ya, dengan melakukan hal-hal yang sederhana saja. Kemudian yang terakhir adalah keunggulan. Sesuai dengan visi Strada adalah menjadi komunitas pendidikan yang unggul, peduli, dan berjiwa melayani, maka seluruh unit Strada akan berusaha untuk mencapai keunggulan itu, baik dari segi akademik maupun dari segi non-akademik. Oh, jadi berarti bukan nilai pendidikan aja yang dinilai, tapi nilai dari sikapnya pun juga dinilai kan? Ya, betul sekali. Nah, kan sesuai dengan tema kita nih yang sesi ini interpersonal skill. Nah, ada yang nggak tahu nih interpersonal skill itu apa sih, Miss? Oke. Interpersonal skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu di mana mereka dapat melihat, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, baik secara individu, baik secara kelompok, dan juga di dalam masyarakat. Lalu apakah setiap manusia memiliki interpersonal skill? Semuanya memiliki. Namun bagaimana cara mengembangkannya? Itu kita bisa lakukan dengan hal yang dari sederhana. Contohnya adalah dengan tersenyum, dengan selalu berpikir positif, kemudian dengan selalu mengembangkan diri, berkomunikasi dengan orang lain, bisa berinteraksi, bisa bersosialisasi, seperti itu. Nah, udah nih pertanyaan yang paling akhir nih. Oke. Nah, Miss ada yang ingin disampaikan untuk peserta MPS yang ini? Oke, baik. Nah, untuk calon Damosian, jangan ragu untuk masuk ke SMK Strada dan Mogon, karena di sini kalian bisa berkreasi, kalian bisa belajar, kalian bisa mengembangkan talenta-talenta yang kalian miliki, sehingga kalian nanti bisa menjadi lulusan yang cerdas, terampil, dan berkarakter, serta siap menyongsong dunia kerja. SMK bisa, Damosian pasti bisa. Terima kasih.
Nah, jadi itu semua tentang kurikulum, mata pelajaran, interpersonal skill. Nah, selanjutnya kita masih adakan sesi lagi kan? Betul, nanti habis ini akan ada sesi lagi. Nah, makanya stay tune dan tetap di YouTube SMK Strada Daan Mogot. Nah, itu tadi sesi tentang kurikulum dan juga interpersonal skill. Terima kasih Miss Yanti karena telah hadir di talk show pada hari ini. Sama. Jangan lupa untuk terus stay tune karena habis ini akan ada sesi menarik lainnya, iya kan? Betul banget, habis ini akan ada sesi yang lebih seru lagi. Jadi tetap stay tune di YouTube channel SMK Strada Daan Mogot. Jangan lupa untuk apa? Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya apa, Pauline? Supaya sahabat Damosian dapat mendapatkan informasi terupdate. Nah, sekarang kita sudah kembali di sesi 2. Kita akan membahas tentang jurusan-jurusan yang ada di Damos. Nah, sekarang sudah ada 3 narasumber kita. Nah, yang pertama beliau adalah Ibu Weni Sumarsam. Beliau adalah Kepala Program Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga. Nah, yang di samping saya ada Bapak Antonius Mulyanto, yaitu Kepala Program Keahlian Animasi. Nah, yang di tengah adalah Mem Sofia Lambue Simamora. Beliau adalah Kepala Program Keahlian OTKP. Nah, pasti sahabat Damosian sudah penasaran kan tentang jurusan-jurusan yang ada di Damos? Langsung saja kita bertanya kepada Ibu Weni Sumarsam mengenai akuntansi. Nah, Ibu, apa yang dapat Ibu jelaskan tentang jurusan akuntansi? Ya, jurusan akuntansi di SMK itu masuk ke dalam rumpun bisnis dan manajemen, begitu. Nah, apa yang dipelajari di akuntansi? Intinya, akuntansi adalah proses pencatatan transaksi keuangan, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mencatat transaksi keuangan menjadi sebuah informasi. Informasinya berupa apa? Informasinya berupa laporan keuangan yang nanti akan digunakan oleh perusahaan sebagai dasar, salah satu dasar pengambilan kebijakan. Gitu. Nah, kemudian nanti apa yang dipelajari Bu di SMK? Kami SMK Strada Daan Mogot akan mempelajari yang pertama akuntansi keuangan atau financial accounting. Itu mempelajari keuangan di perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri. Selain financial accounting juga akan belajar tentang perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia. Fokusnya adalah pada pajak penghasilan orang pribadi, kemudian pajak penghasilan badan, dan PPN dan PPNBM. Kemudian hal yang terbaru dari SMK adalah ada materi terbaru yaitu akuntansi keuangan lembaga, baik itu lembaga pemerintahan daerah ataupun desa itu. Nah,
materi akuntansi kan sudah banyak kan Bu ya. Nah, mungkin ada cara efektif untuk belajar akuntansi. Ya, cara efektif belajar akuntansi yang pertama adalah disiplin ilmu apapun, yang nomor satu adalah dia mau belajar. Kemudian disiplin, kemudian tekun, rajin, itu dengan sendirinya nanti akan membentuk karakter, soft skill-nya dia akan terbangun. Ketika soft skill sudah terbangun, kemudian nanti dia akan mengerjakan keterampilannya dengan baik karena dasarnya adalah soft skill-nya. Dia tekun berlatih pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang tidak kalah ketika akhir nanti untuk mengukur kompetensi kita, ikutilah uji sertifikasi kompetensi. Kami di SMK Strada menyediakan itu. Jadi siswa yang sudah lulus di sini harapannya kompetensinya dia akan diakui di dunia luar. Tolak ukurnya dari mana? Kami menyediakan ujian sertifikasi lewat lembaga sertifikasi yang terlisensi dan diakui oleh perusahaan. Begitu, sesuai dengan standar kompetensi yang ada di pemerintah. Oh, jadi belajar akuntansi yang efektif itu yang penting tekun, niat, dan mau belajar. Ya, mau belajar nomor satu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih pendapat Ibu tentang jurusan akuntansi di era digital dan revolusi 4.0 saat ini? Ya, anak-anak di era digitalisasi ini tidak usah takut dengan jurusan akuntansi, karena digitalisasi itu berfungsi sebagai pendukung, sebagai sarana. Karena bagaimanapun juga bahwa pengambil kebijakan dalam suatu perusahaan itu bukan mesin, juga bukan sistem, tetapi pengambil kebijakan adalah person atau orang, si akuntan tersebut. Jadi tidak usah ragu untuk belajar di akuntansi. Sepanjang kegiatan ekonomi ini masih ada, maka akuntansi masih sangat dibutuhkan. Begitu. Ya. Nah, sahabat Damosian, jadi akuntansi itu sangat-sangat diperlukan dalam era digital, betul Ibu? Betul. Oke, segitu dulu ya sahabat Damosian tentang jurusan akuntansi. Nah, untuk jurusan animasi nih ada Bapak Antonius Mulyanto atau yang sering dipanggil dengan Pak Mul. Nah, supaya anak-anaknya sahabat Damosian yang masuk animasi lebih tahu lagi nih tentang animasi, kita tanya-tanya Pak Mul aja ya. Nah, Pak Mul, materi apa sih yang dipelajari pada studi animasi di SMK Strada dan Mogot? Baik, untuk jurusan animasi sendiri ini adalah satu jurusan di jenjang SMK yang di bawah rumpun seni dan industri kreatif. Jadi mata pelajarannya berhubungan dengan kreativitas dan seni. Pelajaran yang dipelajari yang pertama itu teori dasar animasi. Teori dasar animasi ini meliputi dari tinjauan seni, dasar-dasar kreativitas, kemudian dasar-dasar seni rupa. Selain itu nanti juga siswa diajarkan untuk menggambar, yaitu digital drawing maupun manual drawing. Nanti di kelas 11 mereka akan diajarkan untuk videografi, 2D animasi, kemudian 3D animasi, proses digital, dan produk kewirausahaan, produk kreativitas kewirausahaan. Itu yang dipelajari di jurusan animasi. Nah, misalkan nih sahabat Damosian ada yang kurang jago dalam menggambar, nanti akan diajarkan juga ya Pak? Pasti nanti awal. akan dibimbing oleh guru-guru yang siap untuk membantu. Nah, ini sebagai satu-satunya sekolah di Tangerang yang menawarkan program studi seni, apa keistimewaannya sih jurusan animasi ini? Ya, keistimewaan di jurusan animasi adalah mungkin yang paling utama adalah lahan lowongan pekerjaan. Industri kreatif di Indonesia, khususnya di bidang animasi, dalam satu dekade ini berkembang cukup pesat, sehingga banyak sekali industri-industri yang buka untuk bekerja di bidang animasi, sehingga mereka membutuhkan tenaga di bidang animasi. Dan jurusan animasi sendiri masih agak jarang, seperti yang kita di Kota Tangerang ini baru ada satu, yaitu di tempat kita di SMK Strada dan Mogot. Mungkin ada nih sahabat Damosian, apa sih perbedaannya animasi sama multimedia gitu? Ya,
kalau di kita animasi, kalau bedanya dengan multimedia. Kalau multimedia dari kata multi itu banyak, media itu peralatan, sehingga medianya banyak, ilmu yang dipelajari juga banyak, tetapi itu biasanya tidak begitu mendalam seperti halnya ketika kita belajar animasi. Kalau animasi memang fokus untuk membuat karya produk animasi mulai dari praproduksi, kemudian mulai dari produksi sampai tahap akhir, dan karya ini berdiri sendiri, tidak digabung dengan banyak bidang-bidang ilmu yang dipelajari yang lain. Nah, kan tadi Bapak udah bilang tentang lowongan kerjanya. Ya. Nah, maksudnya di bagian apa aja yang menjanjikan dari lulusan animasi ini? Baik, kalau di industri animasi itu bidang kerjanya banyak sekali. Mereka ada divisi-divisi, ada yang bagian scriptwriter, ada yang bagian desain karakter, ada yang bagian animator, ada yang bagian video editing, ada yang bagian kompositor. Tetapi di jenjang SMK itu kita pada level 2 itu adalah kemampuan-kemampuan yang lebih banyak di bidang teknis atau di bidang produksi, bagian-bagian yang untuk junior. Itu biasanya kalau di animasi ya biasanya di 2D animatornya, kemudian background artis, kemudian 2D coloring artis. Kemudian kalau di 3D sendiri biasanya masuk di 3D modeling, kemudian 3D animator. Dan juga kalau kompositor itu masih tahap kompositor yang medium atau yang junior. Itu di industri animasi. Nah, sahabat Damosian udah denger kan dari Pak Mul kelebihan-kelebihan dari animasi itu apa, dari jurusan animasi itu apa. Jadi kita langsung lanjut aja yuk ke jurusan OTKP. Nah, sekarang langsung saja kita beralih ke jurusan OTKP. Di sini sudah ada Mem Sofia Lambue Simamora. Mungkin sahabat Damosian ingin tahu apa itu OTKP dan kenapa jurusan OTKP ini sangat erat hubungannya dengan digitalisasi perkantoran nih, Mem. Ya, terima kasih. Di SMK Strada dan Mogot tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 jurusan ya. Salah satunya adalah OTKP. OTKP itu kepanjangan dari otomatisasi tata kelola perkantoran. Dulu OTKP ini namanya AP, administrasi perkantoran. Karena dia ada dalam judul perkantoran berarti adalah berhubungan semuanya kegiatannya untuk perkantoran. Nah, OTKP ini ya tadi kan sudah disebutkan otomatisasi, berarti dia erat hubungannya dengan digital. Sekarang ini kita mengetahui bahwa informasi itu arusnya sangat deras sekali. Teknologi juga ya memicu perkantoran juga harus meningkatkan seluruh kemampuannya untuk lebih bersaing lagi. Jadi karena dulu administrasi perkantoran itu tidak berhubungan dengan otomatisasi, maka digantilah namanya menjadi OTKP. OTKP tadi otomatisasi itu ada hubungannya dengan digital. Seperti yang kita ketahui, untuk menginput data ya, untuk menginput data itu pastinya menggunakan teknologi komputer, Office ya, Office. Nah, di sini jurusan OTKP harus benar-benar menguasai yang namanya program-program Office ya. Program-program Office itu sekarang itu sudah semakin maju, semakin meningkat. Karena kita ketahui bahwa Office itu bukan hanya satu saja dari Microsoft, ada banyak saingannya ya. Ada Android, ada juga Apple dan banyak dan sebagainya. Nah, sekarang itu Office kalau kita hanya menggunakan teknologi yang lama-lama, itu nanti kita bisa ketinggalan. Nah, untuk itu administrasi perkantoran yang telah diganti tadi menjadi OTKP itu memicu para siswa-siswinya untuk mengetahui lebih lanjut apa itu digital. Di sini di SMK Strada dan Mogot ya, di lab kita punya ada lab. Di situ anak-anak diajari bagaimana mereka nanti menginput data secara digital, secara cepat. Yang pasti dasarnya, basicnya adalah mereka harus bisa mengetik sistem cepat, ya, typing speed dengan sistem buta. Sistem buta ini mereka tidak bisa lagi melihat touch-nya, tapi melihat layar, langsung menginput data. Karena data yang diinput itu semakin banyak, otomatis mereka harus benar-benar mengerti tombol-tombol letaknya posisinya sebelah mana. Nah, itu adalah salah satu kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa-siswi OTKP. Kalau mereka sudah memiliki
keterampilan tersebut, typing masternya, typing speednya semakin bagus, otomatis nanti menginput datanya juga semakin banyak dan semakin bagus, semakin cepat. Karena teknologi informasi membutuhkan orang-orang yang bisa mengelola informasi secara tepat dan cepat. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Kita mengetahui bahwa era globalisasi ini ya, semua negara, semua bangsa-bangsa itu bisa ngomong satu sama lainnya karena kemampuan komunikasi. Otomatis siswa OTKP itu harus juga memiliki kemampuan dasar adalah bisa berbahasa asing, yaitu bahasa Inggris atau juga bahasa Mandarin atau bahasa asingnya lainnya. Karena teknologi informasi itu sudah dikuasai negara-negara lain. Otomatis kalau kita mau berhubungan ya, mau bekerja sama dengan mereka, kita harus bisa berbahasa yang baik. Sekarang seperti Korea itu ada hubungan kerjasama dengan Indonesia. Otomatis siswa juga sebenarnya harus bisa bahasa Korea. Tapi di SMK Strada dan Mogot kita lebih menekankan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Jadi di sini kita diajari, nanti siswa kita diajari korespondensi bahasa Indonesia dan korespondensi bahasa Inggris. Itu kemampuan dasar yang kedua. Dan yang ketiga, ya, kemampuan dasar yang ketiga adalah karakternya, ya. Karakter. Kenapa? Kalau nanti kita, ya, seperti yang tadi Mem Sophie sudah bilang, kalau kita nanti berdagang dengan negara lain atau berhubungan kerjasama dengan orang lain, tapi kita tidak dibentuk karakternya, ya, itu nanti orang lain tidak mau lagi bekerja sama dengan kita. Nah, seperti sekarang ini, ya, siswa-siswi kita di sini banyak yang sudah benar-benar ya menerapkan visi dan misi SMK Strada dan Mogot, yaitu salah satunya adalah berkarakter. Nah, jadi ada 3 ya tadi. Yang pertama adalah kemampuan dia menginput data dengan kecepatan typing speednya yang sistem blind. Yang kedua, kemampuan berbahasanya, berbahasa Inggris. Kalau bisa ditambah lagi bahasa yang lain. Yang ketiga adalah bagaimana dia menerapkan semua kompetensinya itu dengan karakter yang baik. Seperti itu. Jadi otomatisasi dengan digitalisasi itu erat hubungannya. Oh, ya. Mem, kalau boleh tahu ruang lingkup materi pelajaran OTKP itu ada apa saja ya? Iya, terima kasih. Kalau ruang lingkupnya sangat luas sekali ya. Yang pasti pertama adalah teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran itu tadi mencakupnya untuk typing speednya tadi untuk mempelajari dasar-dasar pengetikan. Ya, itu terus yang kedua adalah korespondensi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya dia bisa bertutur bahasa yang baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Demikian juga di situ ada yang namanya OTK Humas dan keprotokolan. Humas ini kita ketahui adalah sebagai public relation. Bagaimana kita berelasi dengan dunia luar, dengan publik seperti itu. Ini sangat dikembangkan di OTKP Public Relation ini. Jadi anak-anak nanti di situ bisa dididik menjadi seorang host ya seperti Anda ya. Bisa juga dia nanti mengelola, memanage suatu bidang event-event organizer ya. Jadi event-event itu dia manage mulai dari perencanaan, terus nanti mulai dari produksinya, kemudian mulai dari penutupnya, bagaimana ada perencanaan, aksi dan penutupnya. Terus nanti di situ humas itu juga mempelajari bagaimana dia menjual dari perusahaan tempat dia bekerja seperti itu. Jadi erat hubungannya dengan digital juga ya, karena sekarang ada jurusan satu yang baru dibangun, digital marketing. Sebenarnya itu bisa berhubungan dengan public relation ya. Salah satunya mereka memang harus mempunyai kemampuan berkomunikasi ya, berkomunikasi yang baik, interpersonal skill. Nah, di PR itu public relation itu ada kemampuan yang paling sangat ditonjolkan yaitu interpersonal skill. Bagaimana dia berhubungan dengan dunia publik. Terus kita juga ada namanya OTK keuangan, ada OTK kepegawaian. Kita di OTK kepegawaian itu nanti mempelajari bagaimana sih menjadi seorang pegawai yang baik, terus apa-apa saja nanti yang dimiliki oleh seorang pegawai. Nah, itu juga ada di
jurusan OTKP. Nah, tadi kan seperti yang Mem bilang kalau jurusan OTKP harus memiliki interpersonal skill, Iya. cara berkomunikasi dan juga cara menghimpun data. Nah, bidang pekerjaan apa saja yang diperoleh oleh jurusan OTKP? Iya, bidang pekerjaannya banyak sekali ya. Yang pasti mereka akan berada di depan, garda depan ya, karena mereka itu tadi sudah mempelajari bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, orang luar. Yang pasti satu adalah jurusan OTKP itu bisa bekerja sebagai PR ya, humas. PR di mana-mana di setiap kantor itu ada humasnya, ada public relationnya, ada PR-nya. Jadi sangat dibutuhkan sekali PR tersebut. Terus yang kedua adalah front office. Front office itu bagaimana dia menerima tamunya, bagaimana dia nanti bertingkah laku dengan tamu-tamu yang tidak baik. Nah, itu front office juga dipelajari di OTKP, ya. Terus yang pasti adalah administrasi. Ya, staf administrasi ini berhubungan erat dengan cara menginput data, ya, mengelola data dan mendistribusikan data tersebut. Karena sekarang kan data itu harus cepat diolah, dikelola. Setelah itu cepat dikirimkan seiring dengan otomatisasi tersebut. Jadi data itu nggak boleh lama-lama, tapi secepat mungkin langsung didistribusikan seperti itu, Nak. Nah, jadi itu saja tentang ketiga jurusan, yaitu akuntansi keuangan lembaga, animasi, dan juga OTKP. Terima kasih Bu Weni, Mem Sofi, dan juga Pamul yang telah hadir pada talk show hari ini. Oh iya, sahabat Damosian, jangan lupa untuk stay tune dan jangan lupa untuk terus pantengin YouTube SMK Strada Daan Mogot, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya mendapat update terkini. Dadah! Sahabat Damosian, jadi masih di MPLS Online hari kedua tahun ajaran 2020-2021 di sesi ketiga. Jadi kita hari ini kedatangan 3 narasumber, yaitu salah satu pembina OSIS kita, yaitu Ibu Francisca Purwati, Ketua MPK dan juga Ketua OSIS. Nah, untuk Ibu Siska, bisa tidak Bu menjelaskan sedikit tentang OSIS buat Damosian, buat sahabat Damosian yang ada di rumah? Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi OSIS itu singkatan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah. OSIS ini merupakan organisasi yang sah atau resmi dari sekolah menengah di Indonesia, mulai dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan, termasuk SMK Strada Daan Mogot tentunya. Nah, di dalam keseharian kepengurusan OSIS ini didampingi oleh pembina OSIS yang dipilih langsung oleh pihak sekolah. Nah, salah satu dari pembina OSIS tadi sudah disampaikan Ibu sendiri, Bu Siska. Kemudian dalam keseharian Ibu bersama dengan Ibu Wilhelmina Mariana Ima dan Sir Jerry Setiawan Barus. Bersama mereka, Ibu mencoba mendampingi pengurus
OSIS dan juga MPK kita, SMK, Serada, Daan Mogot. Lalu kepengurusan OSIS sendiri itu terdiri dari para siswa, siswi, SMK, Serada, Daan Mogot. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai OSIS dan juga MPK akan diuraikan secara langsung oleh Ketua OSIS kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Kita langsung tanya langsung nih ke Ketua MPK dan Ketua OSIS kita. Mungkin Cici ini bisa memperkenalkan diri ke sahabat-sahabat Damos. Nama saya Yunika Alexis, saya Ketua MPK di SMK Serada Daan Mogot. Nama saya Jessica, saya sebagai Ketua OSIS di SMK Serada Daan Mogot. Nah, mungkin sahabat Damosnya akan kepo nih tentang organisasi-organisasi yang ada di Damos. Sejak kapan sih MPK dan OSIS itu ada di Damos dan apa makna logo MPK dan OSIS? Untuk MPK dan OSIS sendiri itu berdiri sesuai dengan Damosnya berdiri sendiri. Nah, itu ada di tahun 1976 dan lambangnya. Nah, kalau untuk lambang MPK dan OSIS yang secara nasional itu udah banyak banget artinya di Google, kalian bisa cari sendiri. Tapi di Strada kita punya lambang MPK dan OSISnya sendiri. Nah, ini yang bakal aku jelasin. Jadi di sini tuh ada bentuknya persegi 5. Persegi 5 itu melambangkan nilai dasar Strada. Nah, untuk tulisan Stradanya itu maknanya kita MPK dan OSIS yang ada di bawah naungan Strada. Terus ada warna biru itu melambangkan kejujuran, dapat dipercaya, dan keharmonisan. Terus untuk tulisan MPK dan tulisan OSIS yang warnanya putih, itu tuh berarti kita sebagai MPK dan OSIS kita harus bisa bersikap netral gitu. Cijes kan sama Ciunik ini udah lama kan ikut organisasi. Kalian tuh mendapat nilai-nilai soft skill apa aja sih selama ada di Damos? Untuk saya sendiri, saya itu mendapatkan kita harus berpikir kritis, critical thinking untuk melakukan suatu hal atau berpikir kreatif juga. Lalu kita harus bekerja sama dengan orang lain, dengan banyak orang di organisasi tersebut. Lalu kita harus sopan dengan guru-guru, siswa-siswa walaupun siswanya ya tidak semua bisa menghargai gitu, seperti itu. Kalau dari aku pribadi, aku belajar banyak. Beberapa diantaranya itu ada time management, dimana kita harus manage waktu. Terus ada hard work, teamwork, empati, simpati. Itu tuh harus lo dilakuin. Gak cuman ke pengurus, tapi itu berlaku ke semua orang. Kita harus bisa hard work, teamwork sama semua orang. Kita harus bisa ngerasain nih perasaan dia tuh gimana sih, ngertiin orang lain, gak egois begitu. Mungkin kan sahabat-sahabat Damosnya udah pada ngerti nih kalau OSIS itu apa. Kan ini ada MPK. MPK tuh apa sih? Perbedaan OSIS dan MPK tuh apa? Sebenarnya untuk MPK sendiri itu, MPK adalah seperti jembatan antara siswa dan sekolah. Jadi kita menyampaikan pendapat siswa, lalu kita juga harus membimbing OSIS, kita harus mengetahui program kerjanya, lalu kita juga sebagai penanggung jawab dari kinerja OSIS sendiri. Ya, jadi kalau OSIS itu kita dari awal periode kita nuangin ide. Nah nanti tunggu di ACC sama MPK baru kita boleh jalanin. Nah selama kita jalanin itu juga tetap diawasin sama MPK. Kita yang turun langsung ke lapangan buat jadi pelaku ide-ide kita gitu. Kita yang ngurusin di lapangannya gimana teknisnya segala macem, sampai nanti di akhir periode kita bertanggung jawabin ke MPK kerja kita, ide-ide awal kita yang udah kita bikin itu terlaksana semua enggak gitu. Pasti kan nih organisasi itu nggak mungkin semuanya selalu suka kan, pasti ada dukanya. Kira-kira suka dan dukanya? Untuk saya sendiri sukanya itu kita bisa mengenal banyak orang, terus mengenal guru-guru lintas jurusan, lalu kita bisa berkomunikasi dengan sekolah-sekolah lain juga. Nah kalau aku sukanya itu jadi bisa ketemu banyak teman dari beda-beda kelas, bahkan dari beda angkatan juga bisa ketemu, terus bisa kerja bareng mereka, bisa ya
itu Suatu ya. Terus Nilai kalau plus. untuk dukanya sih menurut aku pribadi ya, di saat kita gagal, di saat kita nggak bisa kerja sama, terus kita nggak bisa rangkul teman kita yang lain, itu sakit banget sih. Apalagi kalau kita gagal, kita mikirin perasaan mereka tuh pasti juga sedih, karena kalau satu gagal ya semuanya juga gagal, berarti begitu sih. Selanjutnya nih, keistimewaan dan tantangan dalam mengikuti organisasi bagi Ciunik dan Cijes. Keistimewaannya pasti kita bisa belajar tentang tata dari sekolah ya. Jadi kita nggak cuma belajar pelajaran di sekolah juga, tapi kita belajar mengenai sekolah ini tuh gimana sih kalau misalnya mau adain acara atau susun surat-surat gitu kan, keuangannya gitu. Itu sih keistimewaannya. Kalau tantangannya kita harus manage waktu, kita nggak boleh lupa kayak hal-hal kecil, misalkan lupa makan, lupa kerjain tugas, padahal kita ngerjain tentang organisasi juga. Kalau menurut aku, keistimewaannya ikut organisasi itu jadi bisa kenal guru, ya bener, kenal guru, terus bisa tahu nih soft skill tadi bisa kita terapin langsung gitu loh di bener-bener organisasi yang real. Itu suatu keistimewaan sebagai pengalaman juga. Kalau untuk tantangannya menurut aku itu saat kita harus kerja sama dan ketemu tipe orang tuh yang tabrakan sama tipe kita, jadi sifatnya. susah ya, sifatnya nabrak, jadi susah buat Bekerja sama. kerjasamanya tuh susah. Itu tantangan banget sih. Maksudnya kita kan harus kerja sama tapi sifatnya beda. Nah, itu tantangan. Bagaimana nih sahabat Damosian setelah mendengar penjelasan dari Ciunik dan Cijes? Semoga kalian menjadi the next MPK dan OSIS di SMK Damos. Oke, jadi MPLS online hari kedua udah selesai. Jangan lupa untuk terus pantengin YouTube SMK Strada dan Mogot buat di hari berikutnya. Dadah! Dan jangan lupa untuk Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya apa, Pak Win? supaya sahabat Damosian dapat informasi update lainnya. udah berakhir, tapi jangan khawatir karena besok masih ada hari ketiga. Buat kalian yang mau tahu update tentang info MPLS, jangan lupa untuk terus cek sosial medianya SMK Strada dan Mogot. Ada Instagram yaitu Damos VHS dan juga OSIS Damos. Selain itu ada Facebook Damos dan juga ada website sekolah yang linknya akan tertera. Jangan lupa invite dan join, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya supaya kalian dapat update terkini tentang info MPLS. Sebelum kita mengakhiri MPLS online hari kedua gini, aku punya pantun. Bunga mawar bunga berduri, cantik rupawan, elok serupa garis berulos. Kami bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa di hari ketiga MPLS online SMK Strada dan Mogot. salam dari Damos. We will be With Damosian. Dadah.